Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Liniar Halimah selaku Ketua Jurusan Program Keahlian Tata Busana. Siswa-siswaku yang berbahagia, Ibu yang pertama ingin mengucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen, khususnya jurusan Tata Busana. Ibu berterima kasih kepada semua para wali murid yang telah mempercayakan kepada sekolah kami untuk menyekolahkan Ananda di jurusan Tata Busana. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa saja sih yang ada di jurusan Tata Busana. Seperti contohnya guru-guru pengampu jurusan Tata Busana, sarana dan prasarana jurusan Tata Busana, mata pelajaran jurusan Tata Busana, kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di dunia industri di jurusan Tata Busana. Dan yang terakhir yaitu lulusan jurusan Tata Busana kemana saja sih? Pasti siswa-siswa semua ingin tahu apa saja yang ada di jurusan Tata Busana. Ya, untuk pembahasan yang pertama, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu guru-guru Tata Busana. Guru-guru Tata Busana ada 6 orang. Yang pertama, Ibu sendiri, Liniar Halimah. Saya mengampu di pelajaran custom-made kelas 12. Dan yang nomor 2 yaitu Ibu Rini SPD. Beliau mengampu mata pelajaran kepariwisataan kelas 10. Dan yang ketiga Ibu Najwa SPD. Beliau akan mengampu pelajaran menghias busana pada kelas 11. Yang keempat ada Ibu Tri Rosmaini SPD. Beliau akan mengampu pelajaran desain busana di kelas 11. Yang kelima Ibu Noor Hidayah SPD. Beliau akan mengampu di pelajaran custom-made di kelas 12. Dan yang terakhir ada Ibu Susri Hatiningrum SPD. Beliau akan mengampu di pelajaran busana industri di kelas 11. Beliau-beliau semua adalah guru-guru yang ahli dalam bidang busana. Dan yang kedua, untuk sarana dan prasarana jurusan Tata Busana. Jurusan Tata Busana itu memiliki laboratorium praktek 3 ruang. Yang pertama, laboratorium Tata Busana 1. Itu berisi mesin-mesin high speed, meja potong, terus ada keanekaragaman sampel-sampel pakaian. Nah, nantinya laboratorium Tata Busana 1 itu akan dipergunakan untuk siswa kelas 12. Nah, yang untuk kedua, laboratorium Tata Busana 2 itu di situ ada berbagai macam mesin-mesin portable, mesin jahit portable untuk permula. Nah, untuk nantinya untuk kelas 10 itu akan melakukan praktek di laboratorium Tata Busana 2. Karena di situ itu dikhususkan untuk mesin-mesin portable untuk para pemula. Jadi, mesin portable itu fungsinya yang pertama yaitu bisa untuk menghias busana, bisa untuk membuat lubang kancing. Dari tegangan mesinnya itu lebih rendah daripada mesin high speed yang ada di laboratorium yang lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu laboratorium Tata Busana 3. Di sana terdapat mesin high speed, ada meja potong, ada mesin pressing, ada mesin lubang kancing, ada mesin pemasang kancing, ada mesin hemming, ada setrika uap, dan di sana ada mesin pembuat kancing. Di laboratorium Tata Busana 3
itu perlengkapannya lebih lengkap. Itu nanti akan ditujukan untuk kelas 11. Karena nanti di kelas 11 itu akan banyak mata pelajaran praktek tata busana. Dan untuk mata pelajaran jurusan tata busana pada kelas 10 itu ada pelajaran teknologi menjahit, ada pelajaran sindik, ada pelajaran dasar desain, ada pelajaran pengetahuan bahan tekstil, ada pelajaran pembuatan pola, ada pelajaran pariwisata. Nah, untuk pelajaran teknologi menjahit, di sini kalian akan diajari bagaimana caranya mengoperasikan mesin-mesin jahit dan mesin-mesin obras. Jadi dari cara kita menggunakan mesin itu, terus bagaimana cara memperbaiki, pengenalan alat-alat yang akan digunakan untuk menjahit. Selanjutnya untuk pelajaran dasar desain, di sini kalian akan diajari cara menggambar dari proporsi tubuh, dari proporsi hadap ke samping, hadap ke kanan, hadap ke kiri. Itu nanti akan diajari dari dasar desain. Bagaimana cara menggambar tangan, bagaimana cara menggambar kepala, bagaimana perbandingan antara kepala dan badan, bagaimana perbandingan antara kaki dan badan. Itu nanti akan dijelaskan pada pelajaran dasar desain. Nah, untuk pelajaran selanjutnya yaitu pengetahuan bahan tekstil. Di pengetahuan bahan tekstil, di sini kalian akan diajari tentang bagaimana cara memilih kain, bagaimana cara memintal kain, bagaimana cara pewarnaan kain, bagaimana cara memilih kain untuk membuat busana sesuai dengan kebutuhannya, sebagai fungsinya, sesuai dengan umurnya, nanti akan diajarkan pada saat pengetahuan bahan tekstil. Dan ada pelajaran juga pembuatan pola. Pembuatan pola itu kita di situ akan diajarkan bagaimana sih cara membuat busana yang untuk pertama kali. Karena pada saat pembuatan busana yang pertama kali itu adalah pembuatan pola. Dari cara mengukur, cara ketepatan ukuran, cara membagi ukuran, nanti di situ ada tekniknya tersendiri untuk pembuatan pola busana. Jadi ada nanti busana wanita, busana pria, busana anak-anak, terus sesuai dengan fungsinya, ada busana bekerja, busana santai, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk kelas 11, nanti kita akan diajarkan bagaimana caranya pembuatan busana industri, ada pelajaran pembuatan busana custom made, terus ada pelajaran desain busana, pembuatan hiasan busana, ada produk kreatif dan kewirausahaan. Di situ nanti kita akan diajari bagaimana sih cara membuat pakaian dengan teknik industri. Jadi nanti di situ sudah mulai diterapkan bagaimana cara membuat pakaian dengan sistem cepat. Karena nanti kan yang akan dibutuhkan di industri adalah cara pembuatan busana secara cepat di situ. Nah, nanti untuk pelajaran desain busana, di sini kalian sudah diajari cara membuat gambar desain dengan menggunakan cat air, pewarnaan kering, pewarnaan basah dengan pensil warna. Nanti di situ akan diajari pada pelajaran desain busana. Jadi nanti gambar kalian sudah tidak tegap lagi. Karena waktu kelas 10 pasti nanti kalian akan hanya menggambar proporsi tubuh itu hanya tegak ke depan, tegak ke samping, tegak ke belakang. Dan itu nanti di kelas 11 nanti akan diajarkan cara mendesain, bagaimana pose badan yang sesungguhnya, seperti itu. Dan untuk pembelajaran pembuatan hiasan busana, setelah kita membuat baju jadi, kita di sini akan belajar membuat hiasan busana. Apa sih hiasan busana? Hiasan busana itu adalah segala sesuatu yang dapat membuat busana itu menarik. Jadi nanti kita di situ akan diajarkan bagaimana cara menyulam, ada sulam pita, ada sulam benang. Di situ juga akan diajari cara merajut, memasang payet, manik-manik, dan lain-lain. Jadi nanti banyak hal yang
bisa dipelajari dari pelajaran menghias hiasan busana. Dan di pelajaran yang terakhir yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini di kelas 11 kita sudah akan diajari bagaimana caranya menjualkan barang, cara memproduksi barang sampai dengan pemasarannya. Jadi kita membuat itu hanya bukan untuk diri sendiri. Nanti di pelajaran PKWU kita akan diajari bagaimana sih cara menjual barang itu, bagaimana cara promosinya, bagaimana cara memberikan harga. Nanti ada penjelasan di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan untuk di kelas 12 mata pelajaran yang akan diampu yaitu pembuatan busana industri, pembuatan busana custom made, dan produk kreatif kewirausahaan. Nah, nanti perbedaannya di kelas 11 dan kelas 12 yaitu apabila di kelas 11 kita hanya membuat busana santai, busana yang ringan. Nah, setelah di kelas 12 kita mengaplikasikan dengan sistem cepat. Jadi nanti di kelas 12 itu ada produksi busana yang siap untuk dijual sambil kita melakukan teaching factory. Jadi di situ nanti di kelas 12 kita sambil teaching factory, pembelajaran yang apa sih yang ada di industri. Seperti itu. Dan yang kedua pembuatan busana custom made. Nah, nanti di sini di kelas 12 itu ada pelajaran pembuatan busana custom made. Apa sih custom made? Custom made itu adalah adibusana. Jadi di sini akan diajari bagaimana cara membuat pakaian yang sebagian besar itu menggunakan tangan, jadi sedikit menggunakan mesin. Nah, di sini kita harus menjahit baju serapih mungkin, sebagus mungkin. Biasanya untuk busana industri dan busana custom made itu harganya lebih mahal busana custom made karena untuk pengerjaannya lebih lama, lebih rapih, dan lebih menarik. Seperti itu. Itu untuk mata pelajaran jurusan tata busana. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada di tata busana. Nah, di tata busana itu ada kegiatan lomba kompetensi siswa. Setiap tahun kita mengikuti lomba kompetensi siswa yang diadakan untuk berlomba. Kompetensi siswa alhamdulillah sampai sekarang di tahun ini kita memenangkan juara 3 di provinsi. Dan yang kedua yaitu kegiatan selanjutnya yaitu nanti akan di kelas 11 itu ada kunjungan industri. Kita nanti di sana bisa melihat bagaimana industri yang sebenarnya, bagaimana cara kerja di sana agar siswa dapat mempunyai gambaran bagaimana dunia kerja kita yang akan datang seperti itu. Nanti kita akan mengunjungi garmen-garmen besar di sana untuk melihat cara kerja dan apa saja yang dilakukan di sana. Dan yang ketiga itu ada kegiatan praktek kerja lapangan. Itu nanti akan dilakukan di kelas kenaikan di kelas 12. Nah, praktek kerja lapangan ini kita akan melakukan kegiatan bekerja sesungguhnya bagaimana di industri. Jadi nanti kita ada MOU dengan dunia industri. Nah, nanti kita belajar di sana. Di sana nanti kita diajari selama 6 bulan bagaimana cara bekerja, bagaimana cara menjahit pakaian. Itu bisa diibaratkan kita belajar untuk bekerja seperti itu. Nah, yang terakhir itu pelatihan dari instruktur busana. Nah, pelatihan-pelatihan ini kita mengundang industri untuk memberikan gambaran, menjelaskan gambaran bagaimana pekerjaan yang ada di sana. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di industri. Nah, tahun kemarin yang terakhir itu di kelas 12 itu kita sudah mengadakan pelatihan dengan PT Sritek. Nah, di situ mereka dilatih selama 18 hari bagaimana caranya menjahit cepat, bagaimana caranya menghasilkan produksi dengan baik dan rapi. Nah, nanti itu ada di pelatihan dari busana. Itu kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan busana. Nah, sekian penjelasan dari saya.
apa saja yang ada di Tata Busana. Semoga siswa-siswa selalu betah dan bisa tetap nyaman mengikuti semua mata pelajaran yang ada di sini. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.